Assalamualaikum sahabat tukang kopi yang senang kopi terutama di tempat horor dan ekstrim ya, yang beda-beda ya. Semoga kalian semua sehat, amin. Umumnya buat teman-teman semua ya, semoga sehat selalu. Kebetulan malam ini malam Jumat nih, suasananya mantep lah gitu, sunyi, mana udah mulai keluar suara aneh-aneh kayak burung hantu atau suara entah apa itulah. Sayang sekali hari ini atau malam ini tadinya gua mau nunjukin tempat yang kemarin sumber suara yang kayak ada suara kayak lato-lato gitu tuh, sambil nunjukin tempat yang ada beberapa tempat yang menurut gue itu mistis banget gitu, dan itu kealamin sama gue sendiri gitu. Cuman ya sayangnya karena beberapa hal terutama penerangan ya jadinya batal gitu. Tadinya sekalian mau ngopi juga di sana gitu, sambil kayak explore gitulah di tempat yang kemarin gitu, sumber suara kemarin. Sumpah di sini sunyi banget, dan gue sekarang sendirian nih di depan rumah. Tadinya ya pengen sharing kayak gini tuh sambil explore gitu di tempat sumber suara kemarin, cuman ya tadi karena beberapa hal terutama penerangan sih jadinya batal gitu. Moga aja kedepannya bisa ya, biar biar enggak kayak nantangin sih, enggak kayak ya enggak nantangin gitu, cuman ya seru-seruan aja, kayak gimana sih sensasinya gitu, rasanya ngopi di tempat-tempat yang enggak biasa, terutama di tempat mistis gitu. Sama enggak kayak kita ngopi di rumah gitu, atau nongkrong sama teman-teman gitu kan, kayaknya seru aja sih kalau menurut gua gitu. Soalnya ada beberapa tempat ya, misal di daerah gua gitu yang kealamin sama gue sendiri gitu, hal-hal berbau mistis atau kayak penampakan lah, atau dengar-dengar suara yang kayak mungkin kata orang-orang kuntilanak ketawa gitu, dan gue ngalamin sendiri gitu. Tadinya mau nyoba di satu tempat gitu, ada lah nunjukin tempat sumber suara kemarin, terus explore satu tempat yang menurut gue lumayan mistis dan gue sendiri ngalamin gitu dulu. Tadinya mau ngopi ngobrol kayak gini tuh di sana gitu, di tempat yang gue sampein barusan gitu. Mudah-mudahan aja ya kedepannya bisa. Udah direncanain ternyata nggak jadi. Tadinya gue excited banget gitu, semangat banget, apalagi sekarang malam Jumat. Suasana langitnya juga lumayan ajib gitu. Gimana sih, kayak gerimis banget enggak ya, mendukung lah, suasananya mendukung banget gitu, horor banget gitu. Udah gerimis malam Jumat, suasana langitnya tuh berkabut, gimana sih, berawan-awan gimana gitu, tapi tetap ada terang bulannya dikit. Pokoknya mendukung banget gitu. Ada sih dulu masih di sekitar daerah gua gitu, gua pribadi yang ngalamin. Enggak waktu gua kecil banget, enggak sih, gua juga udah termasuk remaja. Kayak misal ya ada suara kuntilanak lah, ketawa sih, rata-rata ketawa. Bahkan dulu zaman gua ya, kalau di daerah kan pengajian gitu, kita namanya tuh madrasah gitu, kadang tidur di madrasah gitu. Dan rata-rata tiap kali kita tidur tiap malam tuh pasti ada gangguan mistis, entah itu kayak suara papan tulis jatuh, atau mungkin kursi jatuh, atau suara yang main gitu, padahal itu nggak ada apa-apa loh, sama sekali nggak ada apa-apa. Dan itu dialamin sama gue sendiri gitu, bukan hanya satu malam dua malam. Waktu dulu zaman ngaji gitu, zaman belajar agama kan, biasanya anak-anak tuh taruhlah mungkin kalau di pesantren namanya santri gitu kan, tidur tuh di madrasah, kalau enggak di masjid gitu kan, nggak ada yang pulang gitu. Nah sebelum tidur biasanya kita kan main tuh, entah itu petak umpet lah, galah lah gitu kan. Nah
momen mistis keluarnya tuh ketika kita mulai tidur. Nah, kita beres main, beres ini itu, kita mulai tidur. Nah, biasanya kan tidur tuh enggak kayak jam 12 ke sana, enggak sih. Enggak larut banget, apalagi zaman kita belajar ngaji gitu, zaman dulu gitu. Ya jam 11 gitu kan udah mulai tidur. Nah, di situ kawan keseruannya plus adrenalinnya gitu. Pas mau mulai tidur, kita siap-siap tidur. Yang tadinya ngantuk pasti melek. Kenapa? Karena udah mulai ada suara-suara aneh atau suara mistis lah menurut gua. Ya karena namanya di madrasah gitu, di tempat belajar agama, pendidikan agama, pasti ada yang namanya papan tulis, meja, kursi gitu kan. Nah, tiap malam ketika gua tidur sama anak yang lain tidur pasti berisik, entah itu papan tulis jatuh suaranya gitu, kursi, atau ada yang jalan, atau ada suasana yang kayak kita lagi main sama anak-anak. Dan gokilnya, misalkan kalau kita berani ngecek 100% itu nggak bakal ada apa-apa. Misalkan posisi papan tulis masih aja tetap sama gitu di posisi semula, nggak kayak yang jatuh, walaupun sebelumnya kayak ya suara jatuh. Bayangin lah sama teman-teman, suara papan tulis jatuh kayak gimana sih, kenceng banget kan. Dan gue tuh beberapa tahun gitu zaman dulu yang nggak sekali, nggak semalam 2 malam, sering. Bahkan ada satu momen yang gue tuh waktu itu entah kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP lah, tidur di masjid. Biasanya kan di madrasah tuh, nah anak-anak ngajak tidur di masjid. Tidurlah itu kalau nggak salah waktu itu nggak pada main, soalnya cuaca tuh habis hujan gitu kan, di pelataran masjid sama madrasah tuh kan basah gitu, jadi nggak mungkin kalau main malam. Nah, tumben tuh pada ngantuk lah, termasuk gue pribadi gitu. Tidur tuh lebih awal, kurang lebih jam 8 lah. Gue tidur aja enak, enjoy, gak ada pikiran macam-macam, apalagi yang berbau hantu atau apa gitu, takut nggak ada. Nah, kurang lebih jam 1 malam kalau nggak salah, gue tuh kebangun gitu. Tadinya ya gue mau tidur lagi aja, cuman nggak tahu kenapa telinga tuh nangkap suara sesuatu kawan. Ada suara kayak anak kecil nangis tuh. Oh iya, kebetulan di sekitar masjid tempat gua tinggal tuh kan ada beberapa rumah penduduk gitu. Nah, awalnya gua kira suara tangisan tuh anak kecil gitu, soalnya ada rumah yang dekat masjid tuh emang punya anak kecil gitu, gua inget banget. Gua nggak pikiran macam-macam, gua siap-siap tidur lagi. Nah, gua mulai merinding, mulai takut, mulai kagetnya tuh, kok suara yang nangis itu perasaan pindah gitu, kayak berjalan tapi gimana sih, pindah gitu pelan-pelan gitu. Nah, gue pikir mungkin mau ke WC gitu kan, mungkin pingin kayak apa sih, buang air kecil gitu diantar sama ibunya. Gue kan mikirnya kayak gitu, tapi lama kelamaan kok suaranya kayak makin besar gitu, terus kayak suara cewek gitu pas deket ke WC gitu. Nah, habis itu gue yang tadinya mau tidur lagi boro-boro 100% melek, bahkan badan gue merinding dari kepala sampai ujung kaki, bahkan jantung juga berdebar kencang guys. Pokoknya yang punya pengalaman mistis pasti tahu rasanya gitu kalau nemu hal kayak gitu. Semakin mendekat gitu ke WC gitu, WC masjid itu semakin kencang suara tangisannya, dan itu jelas banget itu suara cewek yang awalnya kayak suara anak kecil gitu. Nah, yang paling mengerikan, si suara tangisan itu lama kelamaan berubah jadi suara ketawa cewek. Awalnya ketawa cewek doang tuh, sumpah gue ngeri banget. Nah, yang paling ngeri, puncak kengeriannya tuh suara ketawanya itu tambah satu lagi, jadi ada suara ketawa cowok, dan itu posisinya di atas kepala gue. Maksudnya kan masjid itu ada jendelanya gitu kan, di atas jendela gitu, dan posisi gue di bawah jendela itu tidur tuh.
dan suara ketawa itu melayang-layang dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Sumpah waktu itu gua kan waktu itu penakut banget gitu ya, sekarang juga nggak berani-berani banget sih gitu. Baju gitu basah semua, cuman nggak pipis doang gitu. Sumpah waktu itu horor banget, gue inget horor banget. Dan itu berlangsung kurang lebih sejam gitu. Gue udah kayak jantung tuh udah kayak mau copot gitu, badan keringetan, nahan takut, nahan panik. Kebayang nggak sama teman-teman, misalkan kalau gue bangkit nengok ke jendela, kira-kira apa yang bakal gue lihat? Nah waktu itu yang gue pikirin itu salah satu ketakutan terbesar gue gitu. Kebayang nggak misalkan kalau gue beraniin diri nengok ke jendela, kira-kira menurut teman-teman apa yang bakal gue lihat gitu. Sedangkan waktu itu suara ketawa tuh suara cewek sama cowok yang mondar-mandir turun ke atas ke bawah gitu, ke atas masjid, ke samping jendela yang posisinya gue tidur di bawah jendela itu gitu. Cuman ya alhamdulillah sih waktu itu nggak nyampe ngompol, enggak lah, cuman serius gua serem banget gitu. Zaman dulu lah, zaman gua sekolah gitu, SMP. Nah next lah, kalau insya Allah gue juga mau nyoba tidur lagi nih, tapi nggak di masjid, di madrasah tempat gua dulu gitu. Masih ada gak apa sih eksistensi mistisnya gitu, bau-bau mistisnya masih ada kayak dulu enggak. Soalnya perbedaannya ya apa ya, sekarang kan makin modern teknologi, terus lampu penerangan makin banyak di sana sini. Beda masih zaman-zaman gua dulu lah, ada cuman nggak seterang, nggak seramai sekarang gitu. Gue juga penasaran gitu, masih ada nggak gitu kan, atau udah biasa aja gitu, udah males ganggu atau udah capek hantunya atau gimana gitu. Soalnya gue yakin teman-teman yang seangkatan sama gue gitu, yang sama-sama belajar dulu, pasti ngerasain hal kayak gitu. Dan itu mistis banget teman-teman. Dan gue juga jujur sampai sekarang kalau misalnya ditanya, bang mau lagi gak ngalamin kayak dulu gitu, ngerasain misalkan ada suara lah, katakanlah kuntilanak gitu, suara cewek cowok ketawa TV, 100% nggak mau, maaf terima kasih, nggak mau lagi kayak gitu. Sumpah horor banget. Dan gua juga nyampe sekarang kalau apa ya, suaranya itu masih terngiang-ngiang gitu, masih ada gitu di telinga, masih kerasa gitu, kayak gimana horornya, kengeriannya gitu, luar biasa. Oke teman-teman, buat malam ini kayaknya segitu dulu deh. Sorry ini gue gak bisa explore, gak bisa nunjukin tempat suara kemarin gitu, cuman sharing-sharing kayak gini aja dulu gitu. Next kedepannya insya Allah gue explore, gue ngopi beneran di tempat-tempat yang spesial, yang horor, yang mistis, yang ekstrim, pokoknya di tempat beda, yang jelas bukan di kafe, bukan di teras rumah gitu ya. Oke.